Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum membuat sebuah sistem. Terutama pada sistem yang akan saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan peserta didik baru menggunakan algoritma Simple Adaptive Weighting atau SAW pada MTS Darul Mutakin, Kabupaten Merangin. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama itu menentukan latar belakangnya, kenapa sistem perlu dibuat. Yang kedua itu melakukan tinjauan pustaka. Dan yang ketiga itu melakukan kebutuhan data, baik itu data dahulu maupun data yang sekarang. Yang terakhir itu melakukan pemodelan pada aplikasi. Nah, kita masuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu tahun ajaran baru merupakan awal dimulainya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah, baik di sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau menengah sekolah kejuruan. Dengan semakin berkembangnya zaman dan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, membuat semakin tinggi pula calon siswa yang mendaftar diri di sebuah sekolah terutama di MTS Darul Mutakin. Untuk mendapatkan siswa yang berkualitas, maka diperlukan seleksi pilihan siswa ketika masa penerimaan peserta didik baru. Namun, terkadang proses pemilihan masih dilakukan dengan manual yang dinilai kurang efektif untuk penentuan siswa. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini saya melakukan analisis terhadap beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sebanyak 7 penelitian. Untuk detailnya saya akan jelaskan pada link tinjauan pustaka berikut. Untuk tinjauan pustaka yang pertama, saya melakukan pembanding dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru dan Metode Simpel Adaptif SAW di SMA Negeri 1 Cikakak Kabupaten Sukabumi. Nah, perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan dan penelitian terdahulu yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode Simple Adaptive SAW untuk meneliti SMA Negeri 1 Cikakak Kabupaten Sukabumi dengan fokus pada kriteria seperti nilai raport, nilai ujian nasional, tes tertulis, dan tes wawancara. Sementara itu, penelitian kali ini difokuskan pada MTS Darul Mutakin Kabupaten Merangin masih menggunakan algoritma yang sama yaitu SAW tetapi dengan kriteria yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lembaga kriteria tersebut melibatkan prestasi akademik, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan faktor lain yang relevan untuk keputusan penerimaan siswa baru di MTS Darul Mutakin. Yang kedua, saya melakukan pembanding dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Calon Siswa Baru pada SMK SMTI Bandar Lampung dengan menggunakan metode Simple Adaptive SAW. Sama halnya perbedaannya yaitu penulis sama-sama menggunakan topik sistem pendukung keputusan menggunakan algoritma simple adaptive weighting atau SAW, tapi bedanya terdapat pada objek dan data kriteria yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian SMK SMTI Bandar Lampung dengan data kriteria yaitu matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dengan nilai bobot 40, 25, 15, dan 20. Nah, pada penelitian ini yang akan mendatang menggunakan objek penelitian pada MTS Darul Mutakin, Kabupaten Merangin dengan data detailnya yaitu nilai rapor dengan bobotnya 50, tes tertulisnya yaitu 25, dan ekstrakurikulernya yaitu 25. Kemudian yang ketiga itu sistem pendukung putusan seleksi siswa baru dengan metode SAW pada SMK PGRI 36 Jakarta. Yang membedakannya yaitu penelitian sebelumnya memanfaatkan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW untuk menginvestigasi SMK PGRI 36 Jakarta dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek seperti nilai rapor, nilai ujian nasional, tes tertulis, tes wawancara, tes kesehatan, dan nilai raport. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan mendatang memusatkan perhatian pada MTS Darul Mutakin, Kabupaten Merangin masih menggunakan algoritma SAW, namun dengan kriteria yang berbeda. Hanya masuk tiga kriteria yaitu nilai raport, tes tertulis, dan ekstrakurikuler. Yang keempat, kembalinya yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Anggota Paskibraka SMA Tugib Depok menggunakan metode SAW. Perbedaannya yaitu penulis secara konsisten mengangkat topik yang sama, yaitu sistem pendukung keputusan dengan distriksi yang mencolok pada aspek data, fokus penelitian sebelumnya yaitu mencoroti penerimaan anggota Paskibraka, sementara pada penelitian terbaru fokusnya tertuju pada penerimaan peserta didik baru.
Jadi yang membedakannya itu fokusnya terhadap yang sebenarnya itu penerimaan paskibraka, sedangkan yang akan mendatang yaitu terhadap penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang kelima yaitu membanding dengan judul sistem pendukung keputusan menentukan jurusan siswa baru pada SMK menunggal menggunakan metode SAW. Perbedaannya sama-sama mengangkat metode SAW, namun perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian mendatang terletak pada lingkup objek kriteria untuk mengambil keputusan dan tujuan penelitian. Penelitian pertama menggunakan metode SAW untuk menentukan jurusan siswa baru di SMK menunggal. Sedangkan penelitian yang akan mendatang mengimplementasikan metode SAW dalam konteks penerimaan peserta didik baru pada MTS Darul Mutakin, Kabupaten Merangin, pada fokus yang lebih umum pada tingkat sekolah menengah pertama. Dan yang keenam, bandingnya dengan judul Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru di TK Islam Permata Ar-Rida dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Penulis sama-sama mengangkat topik sistem pendukung keputusan dan menerapkan metode SAW. Perbedaannya penelitian sebelumnya dan yang akan mendatang terletak pada cakupan objek dan kriteria. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua kriteria, yaitu tes psikot dan umur dengan bobot 50 banding 50. Sedangkan pada penelitian yang akan mendatang hanya menggunakan tiga kriteria, yaitu nilai raport, bobotnya 50, tes tertulis bobotnya 25, dan ekstrakurikuler bobotnya 25. Selain itu, sistem pendukung keputusan penerimaan calon peserta didik baru di TK Islam Permata Ardita fokus pada penerimaan calon peserta didik di tingkat pendidikan TK menggunakan metode SAW untuk evaluasinya. Sementara itu, penelitian yang akan mendatang itu fokus pada tingkatan SMP atau MTS, yang mana objeknya itu di MTS Darul Mutakin Kabupaten Merangin yang bersifat umum menilai penerimaan siswa baru di tingkat menengah pertama. Kemudian yang terakhir melakukan pembandingan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru dan Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW pada SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermal, Bekasi. Penulis masih sama, mengangkat dengan topik pendukung keputusan dengan algoritma yang sama. Tapi perbedaannya terdapat pada objek dan data kriteria yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, yaitu pada SMP Islam Al-Azhar menggunakan kriteria yang pertama itu kriteria nilai bahasa Indonesia dengan bobotnya 20%, kemudian nilai matematika bobotnya 30%, nilai bahasa Inggris yaitu bobotnya 20%, nilai ilmu pengetahuan alam atau IPA itu bobotnya 30%. Nah, pada penelitian yang akan mendatang, itu menggunakan objeknya pada MTS Darul Mutakin, Kabupaten Merangin, dan hanya menggunakan tiga kriteria, yaitu kriterianya nilai raport sebesar 50%, kemudian tes tertulis yaitu 25%, dan nilai ekstrakurikuler sebesar 25%. Nah, dari keseluruhan itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan mendatang dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya itu perbedaannya terletak pada rata-rata itu objeknya dan kriteria yang akan digunakan. Kita masuk pembahasan ketiga yaitu kebutuhan data. Sebelum membuat sistem, tentunya kita harus mencari data-data terlebih dahulu. Karena di sini saya akan membuat sistem PPDB, jadi saya mencari data-data pendaftar atau siswa pendaftar di MTs pada Darul Mutakin. Karena untuk tahun ini belum ada data pendaftarnya, jadi saya mengambil data pada tahun-tahun sebelumnya. Yang mana datanya itu isinya dari data-data siswanya, data-data orang tua siswanya, NIK, NISN, dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah mencari data, kita harus menentukan kebutuhan data apa saja yang akan diperlukan dalam pembuatan sistem. Di sini saya membutuhkan data yang pertama itu data kriteria, di mana data kriteria ini akan ada kode kriteria, nama kriteria, atribut kriteria, dan bobot kriteria. Yang kedua itu data CRIP, di mana itu nanti ada ID CRIP, kode CRIP, nama CRIP, dan nilai CRIP. Yang ketiga tentunya itu data siswa atau data alternatif nanti yang digunakan untuk penunjang keputusan. Yang mana ada nama, alamat, NIK, NISN, tempat tanggal lahir,
nomor kakak, nama ayah, nama ibu, nilai raport, nilai tes, dan nilai ekstrakurikuler. Dan yang terakhir itu data admin, yang mana isinya nanti ada username, password, dan nama lengkap. Setelah menentukan kebutuhan data, kita harus menentukan kebutuhan fungsional. Yang mana dalam kebutuhan fungsional di sini saya menggunakan saya di sini memberikan dua akses login yang dua akses atau dua pengguna, yaitu ada panitia dan kepala sekolah. Di mana panitia itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama panitia dapat melakukan login pada sistem, dan yang kedua panitia dapat melakukan olah data kriteria, yaitu CRUD, create, write, update, dan delete. Dan yang ketiga panitia dapat melakukan olah data alternatif, sama halnya yaitu CRUD, create, write, update, dan delete. Kemudian keempat yaitu panitia dapat melakukan olah data cerip, yaitu sama halnya CRUD, create, write, update, dan delete. Kemudian yang kelima, panitia dapat melakukan olah data nilai, sama halnya itu CRUD. Dan yang keenam, panitia dapat melihat dan mencetak laporan hasil perhitungan SPK SAW-nya. Dan yang ketujuh, panitia dapat melakukan update data akunnya, yaitu untuk panitia dapat merubah nama lengkapnya dan passwordnya atau username-nya juga. Kemudian yang terakhir, panitia dapat melakukan logout pada sistem. Nah, untuk kepala sekolah sendiri, dia yang dapat melakukan login pada sistem. Dan yang kedua, kepala sekolah hanya dapat melihat dan mencetak laporan hasil perhitungan dari SAW-nya atau sistem penunjang keputusannya. Dan yang keempat itu kepala sekolah dapat melakukan update data akun, sama halnya dengan panitia. Dia bisa merubah username, password, dan namanya. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah dapat melakukan logout pada sistem. Kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu pemodelan aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan pemodelan aplikasi yaitu UML atau Unified Modeling Language. Di mana dalam UML ini berisikan yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua itu ada activity diagram, dan yang ketiga ada sequence diagram, dan yang keempat itu ada class diagram. Kita akan bahas satu-satu di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada yang namanya itu use case diagram. Use case diagram sendiri adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada use case diagram yang saya buat dari sistem, yang mana ada dua aktor yaitu panitia dan kepala sekolah. Hal ini diambil dari kebutuhan fungsional yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita akan menghubungkannya yaitu panitia bisa apa dan kepala sekolah bisa apa. Sesuai dengan kebutuhan fungsional tadi, yang pertama panitia itu bisa melakukan login, yang kedua itu panitia bisa mengolah data alternatif, dan yang ketiga bisa mengolah data kriteria, dan yang keempat panitia bisa mengolah data cerip, dan yang kelima panitia bisa mengolah data nilai, dan yang keenam panitia bisa melihat dan mencetak laporan hasil perhitungan, dan yang keenam bisa mengolah akunnya, yaitu mengupdate tadi datanya baik username, nama ataupun password. Dan yang terakhir, panitia bisa melakukan logout. Nah, untuk kepala sekolah sendiri, dia hanya bisa melakukan login, kemudian melihat dan mencetak laporan hasil perhitungan, kemudian bisa mengolah akunnya, dan yang terakhir, dia bisa melakukan logout. Itu untuk penjelasan use case diagram yang pada sistem yang akan saya buat. Kemudian kita masuk ke activity diagram. Nah, activity diagram sendiri itu atau dalam bahasa Indonesia yaitu merupakan diagram aktivitas atau yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Ini contoh dari activity diagram yang akan saya buat. Lebih lengkapnya di link activity diagram ini.
Nah, di sini ada activity diagram login, di mana itu ada aktornya panitia. Kemudian langkah awal panitia ngapain? Dia membuka website. Kemudian website akan menampilkan halaman login. Kemudian setelah menampilkan halaman login, panitia menginputkan username dan password. Kemudian panitia mengklik tombol login dan sistem akan mengecek username dan password. Nah, jika username dan password valid, dia akan sistem akan menampilkan tampilan halaman dashboard. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error dan akan dikembalikan ke halaman login. Itu untuk activity diagram login oleh panitia. Kemudian ada activity diagram logoutnya. Panitia melakukan klik tombol logout, maka sistem akan menampilkan ke halaman login. Kemudian ada alternatif, di mana di sini activity diagramnya ada melihat, tambah, edit, dan hapus. Sesuai dengan kebutuhan fungsional tadi yaitu create, write, update, dan delete. Nah, untuk activity diagram alternatif melihat yaitu panitia memilih, yang dilakukan panitia yaitu memilih menu alternatif, kemudian sistem akan menampilkan tampilan halaman alternatif. Nah, untuk activity diagram tambah, yang dilakukan panitia yaitu jika klik menu alternatif, sistem akan menampilkan tampilan halaman alternatif, kemudian melakukan panitia melakukan klik tambah alternatif, kemudian sistem akan menampilkan tampilan halaman form tambah alternatif. Setelah sistem menampilkan, yang dilakukan panitia yaitu mengisi data form tambah alternatif, kemudian panitia mengeklik tombol simpan. Kemudian setelah klik tombol simpan, sistem akan mengarahkan atau memunculkan pesan sukses. Kemudian setelah memunculkan pesan sukses, akan tampil seluruh data alternatif beserta data yang baru berhasil ditambahkan. Kemudian untuk edit, eh, panitia yang dilakukan panitia yaitu klik menu alternatif, kemudian sistem akan menampilkan halaman alternatif. Setelah itu, yang dilakukan panitia yaitu klik tombol edit, sistem akan menampilkan tampilan halaman from edit alternatif. Setelah itu, yang dilakukan panitia yaitu mengisi, setelah tampil halamannya yaitu yang dilakukan panitia yaitu mengisi data from edit alternatif, kemudian klik tombol simpan. Setelah klik tombol simpan, sistem akan menampilkan pesan sukses, kemudian akan diarahkan ke halaman alternatif yaitu tampil seluruh data alternatif beserta data yang baru berhasil diedit. Dia akan kembali ke halaman alternatif tapi dengan data yang sudah diedit atau data terbaru. Kemudian untuk hapus alternatif itu panitia itu klik menu alternatif, dia harus mengklik menu alternatif dulu, kemudian sistem akan menampilkan halaman alternatif, kemudian klik tombol hapus. Nah, setelah klik tombol hapus ini akan muncul pesan pop-up, apakah mau menghapus atau tidak. Jika iya, maka dia akan tampil halaman alternatif yang datanya sudah terhapus. Jika tidak, tampil halaman alternatif yang datanya tidak terhapus atau datanya itu yang sama saja. Kemudian kita masuk ke halaman activity diagram pada kriteria. Nah, untuk eh, data activity diagram kriteria ini sama halnya dengan alternatif tadi, dia bisa melihat, menambah, edit, dan hapus. Untuk penjelasan activity diagram dari kriteria ini sama halnya dengan alternatif tadi, cuman yang membedakannya nanti untuk penjelasannya itu eh, halaman-halaman yang ditampilkan. Kalau alternatif itu tadi kan dia menampilkan halaman alternatif, ya sama halnya lah halaman alternatif. Kemudian kalau kriteria itu nanti akan tampil halaman kriteria. Untuk langkah atau alurnya itu sama saja dengan halaman alternatif. Begitu juga dengan creep.
sama dengan alternatif dan kriteria tadi, langkah-langkahnya atau alur dari activity diagramnya. Yang membedakannya itu pasti tampilan halaman atau kata tampilan-tampilan halamannya yang menampilkan halaman ini, menampilkan halaman apa, menampilkan halaman apa. Kemudian untuk nilai, sama halnya juga dengan alternatif, kriteria dan JRIF, dia bisa melihat kalau panitia mengklik menu nilai, dia akan menampilkan halaman nilai. Kemudian jika ingin menambah, klik menu nilai, kemudian tampil halaman nilai, kemudian panitia mengklik tambah nilai, maka akan tampil halaman form tambah nilai, mengisi, kemudian panitia melakukan pengisian dari form tambah itu, kemudian klik simpan. Setelah itu sistem akan menampilkan muncul pesan sukses, dan kemudian akan muncul seluruh data eh, terbaru, data beserta data terbaru dan berhasil ditambahkan. Sama halnya dengan edit, editnya itu sama dengan alternatif, kriteria dan cerip. Jika dia klik menu nilai, dia akan tampil halaman nilai. Nah, kalau kalau alternatif tadi kan, jika dia menu alternatif, maka akan tampil halaman alternatif. Kalau nilai kan, klik menu nilai, dia akan tampil halaman nilai. Kemudian klik tombol edit, maka akan tampil halaman edit nilai. Kemudian panitia mengisi form edit, klik simpan, muncul pesan sukses lagi. Kemudian akan tampil seluruh data nilai beserta data yang berhasil dieditnya. Sama halnya hapus, dia akan klik menu, eh, panitia memilih menu nilai dulu, kemudian sistem akan menampilkan halaman nilai, kemudian panitia klik tombol hapus, maka sistem akan memberikan konfirmasi apakah yakin atau tidak ingin menghapus data. Jika yakin, maka akan tampil halaman data yang sudah terhapus. Kalau tidak, dia akan menampilkan halaman data yang tidak terhapus atau data yang masih sebelumnya. Ketiga ini alternatif, kriteria, CRIPS, dan nilai itu memiliki langkah-langkah yang sama. Cuman yang intinya dia berbeda cuman pada tulisan tampilan halaman dan klik menu apa. Kalau misal di sini klik menu alternatif, di sini kan alternatif, maka akan di sini munculnya menu alternatif pada tambah. Kalau kriteria pasti akan tulisnya itu klik menu kriteria. Untuk langkah-langkahnya pasti sama. Karena dia langkahnya bisa melihat, tambah, edit, dan hapus. Kemudian untuk akun panitia, di sini akun panitia itu bisa, tadi kan bisa mengubah ya, mengelola dan mengelolanya. Dia bisa merubah username, password, dan nama lengkapnya. Dan juga bisa tentunya bisa melihat data-datanya. Nah, untuk melihat sendiri panitia, yang dilakukan panitia yaitu klik menu akun, kemudian sistem akan menampilkan halaman akun. Kemudian untuk mengedit, eh, yang dilakukan yaitu jika panitia klik menu akun, kemudian website akan menampilkan halaman from akun. Kemudian yang dilakukannya panitia yaitu ubah data akun panitia, kemudian klik simpan. Nah, di sini ada percabangan yang mana eh, jika password kosong atau tidak, atau tidak, jika password kosong maka username dan nama lengkap terupdate. Tetapi jika tidak, username, password, dan nama lengkap yang terupdate. Artinya kan jika dia mengubah hanya username dan username dan nama lengkap, tapi tidak mengubah passwordnya, maka akan muncul pesan sukses. Kemudian diarahkan ke halaman tampil data akun yang sudah diedit. Kemudian, jika passwordnya itu tidak kosong, artinya sistem akan merubah username, password, dan nama lengkap akan terupdate. Kemudian akan muncul pesan sukses. Kemudian akan diarahkan ke tampil detail data akun yang sudah diedit. Intinya pada edit ini, nanti jika si panitia itu hanya merubah username dan password, dia tetap bisa tersimpan. Dan jika dia merubah ketiga-tiganya username, password, dan nama lengkap, dia juga tetap akan tersimpan.
Kemudian untuk akun kepala sekolah, sama halnya, dia bisa melihat akunnya yaitu cukup klik menu akun, kemudian dia akan tampil halaman akunnya. Setelah itu untuk mengeditnya yang pas activity yang perlu dilakukan pas sekolah yaitu klik menu akun, kemudian akan tampil halaman form akunnya. Kemudian aktiviti yang dilakukan yaitu ubah data akun kepala sekolahnya. Kemudian klik simpan. Sama halnya dengan si panitia tadi, eh, si kepala sekolah bisa merubah username dan nama lengkap saja. Atau ingin merubah ketiga-tiganya yaitu username, password, dan nama lengkapnya. Jika password kosong, maka dia akan terupdate username dan nama lengkapnya saja. Kemudian akan muncul pesan sukses diarahkan ke tampil data akun yang sudah diedit. Kemudian jika password tidak kosong, maka yang terupdate itu ketiga-tiganya, yaitu username, password, dan nama lengkap. Kemudian dia akan diarahkan kemudian akan muncul pesan sukses, kemudian akan diarahkan ke tampil data akun yang sudah diedit. Kemudian untuk ekspor data ini, dia bisa dilakukan oleh akun panitia. Akun panitia dan akun kepala sekolah sebenarnya ini. Ini ada sedikit typo. Bisa dilihat kalau aktivitinya yaitu panitia cukup klik menu perhitungan SPK-nya, kemudian maka akan muncul hasil perhitungan SPK-nya. Ini untuk melihat perhitungan datanya atau perhitungan SPK-nya. Sedangkan untuk downloadnya, panitia klik menu perhitungan SPK, kemudian akan muncul tampil halaman perhitungan. Nah, yang dilakukan panitia itu bisa klik ekspor PDF atau klik ekspor Excel. Jika panitia itu mengklik ekspor PDF, sistem akan menampilkan halaman preview PDF-nya. Kemudian ada percabangan, apakah mau disimpan atau tidak. Jika dia tidak disimpan, maka akan kembali ke halaman hasil perhitungannya. Tetapi jika disimpan, maka dia akan terdownload PDF-nya. Nah, untuk jika si panitia mengklik export Excel, maka dia akan langsung terdownload. Seperti halnya kita mendownload file-file Excel pada browser. Ini sama halnya sih kalau tadi kan si apa kepala sekolah juga bisa melakukan download kan. Langkah-langkahnya sama halnya dengan si si panitia ini. Tapi bedanya di sini aktornya menjadi kepala sekolah dan kalau langkahnya itu sama. Jika klik menu SPK akan menampilkan hal perhitungan, kemudian yang dilakukan itu jika klik tombol PDF dia akan menampilkan preview, kemudian ada percabangan, iya atau tidak mau downloadnya, jika iya dia akan menyimpan hasil downloadnya, kemudian jika klik tombol Excel dia akan menyimpan downloadan hasil Excelnya juga. Begitu untuk penjelasan activity diagram. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirimkan beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Dari gambar di kiri ini dapat dilihat merupakan salah satu contoh dari sequence diagram dari sistem yang akan saya buat yaitu sequence diagram loading. Untuk jelasnya, saya akan jelaskan dari link ini saja. Loading lama, oke.
Nah, di sini ada sequence diagram login yang mana itu ada aktornya panitia, yang mana panitia ini melakukan atau apa ya ini proses lah proses melakukan sebuah proses input username dan password maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk view itu lambang di sequence diagram lambangnya itu ada huruf apa nih? Huruf T, kemudian ada lingkaran. Kemudian setelah melakukan input username dan password dari halaman login, kemudian divalidasi. Di mana di sequence diagram itu sebuah proses dilambangkan seperti ini. Lambang seperti lambang avatar lah ini. Saya beri nama itu proses validasi login. Kemudian dari proses validasi diarahkan lagi atau menuju ke dapatkan data user yang mana dapatkan data user itu dari tempat penyimpanan data atau database si tabel admin. Kemudian setelah mendapatkan data user akan dicek validasi lagi. Apakah data tersebut sesuai atau tidak? Jika sesuai, maka akan eh, diarahkan ke halaman dashboard dengan prosesnya yaitu login berhasil. Nah, jika data itu tidak sesuai, maka dia akan menampilkan pesan alert atau pesan error. Itu dari sequence diagram dari login panitia. Kemudian ada sequence diagram alternatif, yang mana sequence diagram ini si aktor atau si panitia itu melakukan beberapa hal, yaitu create, write, update, dan delete. Yang pertama itu ada proses read, atau dia melihat, membaca si data, yaitu perintah yang dilakukan yaitu memilih menu alternatif, maka akan langsung diarahkan ke halaman alternatif. Kemana halaman alternatif ini nantinya akan menampilkan data-data si alternatif. Kemudian eh, yang dilakukan oleh si aktor yang kedua proses kedua yaitu klik tombol tambah alternatif, kemudian input data, kemudian klik tombol simpan. Ketiga proses ini diarahkan ke form tambah alternatif, yang mana ketiga proses ini akan diarahkan form tambah alternatif. Setelah itu, dari form tambah alternatif akan diarahkan ke sebuah proses, yaitu tambah data, di mana proses ini saya beri nama yaitu aksi simpan. Kemudian, dari proses tambah data ini akan diarahkan ke tempat penyimpanan data, yang mana nantinya data akan disimpan, yaitu di tempat penyimpanan data yang saya beri nama itu alternatif. Kemudian dari proses tambah data ini diarahkan lagi ke tam- ke halaman alternatif yang saya beri nama prosesnya itu tampil data. Karena nantinya data yang berhasil ditambah akan langsung tersimpan dan muncul lagi di halaman alternatif. Untuk proses yang kedua itu ada update atau edit. Sama halnya dengan create like tadi atau add, dia ada tiga proses, yaitu klik tombol edit, edit data, kemudian klik tombol simpan. Bedanya, kalau yang edit ini diarahkan ke halaman from edit alternatif. Sedangkan kalau yang tambah tadi itu diarahkan ke from tambah alternatif. Kemudian dari from edit alternatif ada sebuah fungsi yang mengarah ke sebuah proses yang mengarah ke edit data dengan fungsinya yaitu aksi edit. Kemudian dari proses ini dia diarahkan ke tempat penyimpanan. Sama halnya dengan create tadi atau tambah tadi, dia diarahkan tempat penyimpanan juga, edit, yaitu di eh, database yang namanya alternatif. Sama halnya juga, dia setelah update data atau mengubah data itu, dia akan diarahkan ke halaman alternatif lagi. Karena data yang berhasil diupdate, dia akan ditampilkan lagi di halaman alternatif. Kemudian proses terakhir pada halaman sequence alternatif ini, yaitu si aktor itu melakukan proses hapus, yaitu perintahnya dia melakukan proses klik tombol hapus, atau perintah dia melakukan klik tombol hapus. Setelah itu dari
setelah mengklik tombol hapus, diarahkan ke sebuah proses yang namanya itu hapus data. Nah, dari proses hapus data ini, dia diarahkan lagi ke tempat penyimpanan data atau simpan data yang saya beri nama di sini proses simpan data karena dia menyimpan data yang berhasil dihapus. Artinya, dia memperbarui data atau apa ya, melihat memperbarui misal datanya kan ada 4. Nah, terus kan kalau dihapus jadi 3. Nah, itu kan disimpan tuh datanya jadi 3. Nah, itulah kenapa saya beri nama simpan data di sini. Kemudian, data yang sudah dihapus itu pasti nanti, data yang sudah disimpan tadi pasti akan ditampilkan lagi ke halaman alternatif. Itu untuk penjelasan dari sequence diagram. Untuk sequence nilai, sequence script, dan sequence kriteria itu sama halnya dengan sequence alternatif. Dia bisa CRUD, create, write, update, dan delete. Tapi bedanya tentu halaman-halamannya pasti setiap simbol itu pasti namanya berbeda. Kalau di sequence alternatif itu pasti halaman alternatif. Kalau di sequence nilai pasti ini halaman-halaman nilai. Begitu juga dengan database-nya. Kalau di alternatif pasti alternatif. Kalau dinilai pasti itu nilai. Untuk prosesnya itu sama. Jika pilih menu, eh, jika aktor melakukan proses pilih menu nilai, maka dia diarahkan ke halaman nilai. Kemudian kalau dia klik tombol tombol tambah nilai, diarahkan ke form tambah, input data juga diarahkan ke form tambah nilai. Klik tombol simpan, sama halnya dia akan diarahkan ke tombol nilai. Kemudian ada proses yang mana dia melakukan aksi simpan, prosesnya itu tambah data, kemudian diarahkan lagi ke halaman nilai, kemudian ditampilkan lagi di halaman nilai. Sama halnya dengan edit, dia diarahkan di form edit, edit datanya diarahkan di form edit, klik tombol simpannya diarahkan di form edit, kemudian aksi editnya diarahkan ke proses edit data, kemudian disimpan lagi, kemudian ditampilkan lagi. Begitu juga dengan hapus. Nah, langkah-langkah untuk sequence si alternatif, si nilai, dan sequence script, dan sequence kriteria itu sama untuk penjelasannya. Nah, kita lanjut saja ke sequence cetak laporan. Nah, untuk sequence cetak laporan ini, kan tadi dari kelas diagram, dari use case diagram itu ada 2 aktor, kan panitia dan kepala sekolah, yang mana dua-duanya ini bisa melakukan cetak laporan terhadap hasil perhitungan dari SPK. Untuk penjelasan sequence diagramnya, si panitia atau si aktor lah, ini kan nanti hasilnya sama ya. Si aktor melakukan sesuatu yaitu klik fitur perhitungan SPK langsung diarahkan ke halaman perhitungan SPK. Kemudian ada perintah lagi klik download PDF diarahkan ke halaman perhitungan SPK. Klik download Excel begitu juga masih di halaman perhitungan SPK. Kemudian setelah dari halaman perhitungan SPK diarahkan ke sebuah proses yang namanya download. Saya beri di sini nama prosesnya itu proses download. Kemudian setelah dari proses download ini, dia akan kembali lagi ke halaman SPK. Begitu juga dengan eh, apa ya yang didownload oleh kepala sekolah atau alur dari sequence cetak laporan kepala sekolah sama halnya dengan si panitia. Untuk sequence user, yang mana sequence user ini perintahnya itu untuk mengupdate si profil atau dari si profil user atau panitia ataupun kepala sekolah. Di sini saya menjelaskan satu saja karena itu nantinya akan sama halnya dengan penjelasan dari si update sequence kepala sekolah. Nah, di sini ada aktor. Kita contoh saja aktornya panitia. Dia melakukan sesuatu yaitu klik fitur akun, diarahkan ke halaman akun. Kemudian dia melakukan lagi edit data, masih diarahkan ke halaman akun.
kemudian tekan tombol simpan, maka diarahkan ke form edit, ke halaman form edit data. Setelah itu ada proses dari form edit edit akun ini, dia eh, dari form edit ini dia diarahkan ke aksi edit atau proses edit datanya nanti. Kemudian dari proses edit data ini dia diarahkan ke penyimpanan database yang saya beri nama itu user, yang namanya user tempat penyimpanannya. Kemudian prosesnya itu saya beri nama simpan. Kemudian dari edit data ini eh, akan diarahkan lagi ke halaman akun, yang mana dia akan menampilkan data lagi dari data yang sudah diupdate sebelumnya. Kemudian untuk sequence update tadi ya, update si profil kepala sekolah itu sama halnya dengan si user tadi. Jika klik fitur akun, diarahkan ke halaman akun, edit data masih di halaman akun, kemudian tekan tombol simpan, dia mengarah ke form edit lagi, kemudian diarahkan ke proses edit data, kemudian disimpan ke tabel user, kemudian akan ditampilkan lagi ke halaman lagi. Itu untuk penjelasan dari sequence diagram. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelas diagram. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Nah, dalam sistem yang akan saya buat, itu memiliki berapa kelas, yaitu totalnya 5 kelas, yang mana kelasnya itu ada kelas user, kelas kriteria, kelas alternatif, kelas script, dan kelas nilai. Yang mana kelas ini memiliki 3 komponen, yaitu komponen atas, atau biasanya itu nama kelasnya, kemudian komponen tengah, itu berisikan atribut-atribut dari kelasnya, dan kemudian komponen bawah itu berisikan operasi atau artian eh, apa yang bisa dilakukan kelas terhadap datanya. Atau bisa nama lainnya itu kelas dapat berinteraksi dengan datanya itu. Nah, di sini ada kelas user yang mana itu atributnya ada ID user dengan tipe data integer, kemudian username, tipe datanya varchar, password, tipe datanya varchar, kemudian nama lengkap, tipe datanya varchar. Kemudian em, operasi apa yang bisa dilakukan kelas terhadap datanya itu yaitu operasi login, ubah data, dan logout. Itu dari kelas user. Kemudian untuk kelas kriteria itu ada atributnya kode kriteria, tipe datanya char, kemudian nama kriteria, tipe datanya varchar, atribut kriteria, tipe datanya enum, kemudian bobot kriteria, tipe datanya integer. Operasi operasi yang bisa dilakukan terhadap kelasnya yaitu kelas terhadap datanya yaitu tampil data, tambah data, ubah data, dan hapus data. Itu untuk kelas si kriteria. Kemudian ada kelas alternatif yang mana atributnya itu ada kode alternatif, tipe datanya char, kemudian nama alternatif, varchar, alamat varchar, tanggal lahir date, nomor kakak char, NIK char, NISN char, nama ayah varchar, nama ibu varchar. Kemudian operasi yang bisa dilakukan kelas terhadap datanya yaitu atau interaksinya yaitu tampil data, tambah data, ubah data, dan hapus data. Kemudian untuk strip ini eh, dia memiliki hubungan antara si kelas strip dengan kriteria. Maka untuk atribut strip itu ada ID strip, tipe data integer, kemudian kode kriteria, varchar. Nah, atribut kode kriteria inilah yang menandakan bahwa si strip ini memiliki hubungan
kelasnya dengan si kelas kriteria. Kemudian ada nama crib, DP datanya varchar, kemudian nilai crib, DP datanya integer. Nah, kemudian operasi yang terjadi atau yang dilakukan terhadap kelas terhadap datanya yaitu tambah data, tampil data, ubah data, dan hapus data. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada kelas nilai, yang mana kelas nilai ini rata-rata atributnya itu memiliki pewarisan dari kelas-kelas lainnya, yaitu dari kelas script, kelas kriteria, dan kelas alternatif. Untuk atribut dari si kelas nilai itu tersendiri yaitu ada ID nilai, tipe datanya char, kemudian ada kode alternatif, tipe datanya varchar, kemudian kode kriteria tipe datanya char, kemudian ada ID string tipe datanya integer. Operasi misalkan terhadap eh, dari kelas terhadap data yaitu tampil data, tambah data, dan ubah data, serta hapus data. Nah, itu untuk pembahasan dari kelas-kelas yang akan saya gunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan penerimaan peserta didik baru pada MTS Darul Mutakin, Kabupaten Merangin. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.